Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,59% ke angka 6.861. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang ada rencana untuk right issue dan 2 hari terakhir ini mulai bergerak turun kembali. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Saham pertama akan saya analisa adalah saham ADI. ADI hari ini turun 3% lebih ke harga 895. Bisa kita lihat di grafik, setelah hampir beberapa minggu terakhir ini ADI terus bergerak naik. Tapi satu minggu ini jika kita lihat ADI berusaha untuk naik di atas garis EMA 150 yang saat ini berada di harga 950 ternyata masih gagal break. Dan penurunan ini membuat ADI berada di bawah garis EMA 50. Dan dekat dengan support berikutnya di harga 900. Harga 900 sebelumnya masih bisa menahan penurunan dari saham ADI. Saat ini ADI mencoba untuk turun di bawah support ini. Dan hari Minggu kemarin keluar berita bahwa ADI berencana untuk right issue. Dan untuk tanggal pastinya masih belum tahu karena cuma dijelaskan akan dilaksanakan pada kuartal 2 tahun 2022. Dan jika kita baca lebih lanjut, tujuan right issue salah satunya untuk melunasi utang obligasi yang jatuh tempo tahun ini. Saya pribadi tidak terlalu menyukai saham-saham yang melakukan right issue untuk tujuan membayar hutang. Dan bisa kita lihat secara tren sudah mulai melemah dan ada rencana right issue walaupun tidak dalam jangka waktu dekat, tapi secara tren ADI sudah mulai melemah kembali. Jadi sudah harus hati-hati. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli sekitar harga 800 dan ternyata minggu ini ADI gagal bertahan di atas harga 900, pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu bisa tunggu kembali di support 850 sampai 800 untuk entry kembali. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat pada penurunan 3% lebih ini ada sedikit distribusi. Dan asing juga bisa kita lihat 2 hari terakhir ini kembali keluar dari saham ADI. Memang hari ini selain ADI, sektor konstruksi juga rata-rata bergerak turun. Bisa kita lihat untuk WSKT hari ini juga turun sangat dalam, turun 4% ke harga 595. Dan secara grafik WSKT sempat naik lumayan tinggi dan berada di atas garis EMA 50. Tapi setelah saya jelaskan, walaupun berhasil naik di atas resisten tapi candle yang terbentuk kurang bagus, banyak shadow ke atas, harus hati-hati, bisa saja false breakout. Bisa kita lihat walaupun berada di atas garis EMA 50, shadow ke atas sangat tinggi. Keesokan harinya ini malah doji. Ini juga walaupun ada candle tapi juga ada shadow atas dan bawah, dan keesokan harinya juga walaupun naik doji, sehingga ini hati-hati bisa saja false breakout. Dan ternyata setelah berhasil naik malah turun kembali di bawah garis EMA 50. Jadi secara tren WSKT juga sudah mulai melemah kembali. Dan penurunan hari ini membuat WSKT berada dekat dengan support di 600. Jadi walaupun hari ini turun di bawah harga 600, ini belum terkonfirmasi break, tapi sudah mulai terlihat melemah. Untuk data broker summary pun bisa kita lihat penurunan 4% hari ini ada distribusi. Dan asing juga sebelumnya melakukan akumulasi 2 hari terakhir ini kembali keluar dari saham WSKT. Jadi dari data yang kita dapat, WSKT sebenarnya masih bisa dipantau untuk trading jangka pendek karena 2 hari terakhir sudah turun lumayan dalam, saat ini berada dekat dengan support. Bisa trading jangka pendek dan tunggu di sekitar harga 600. Jika besok berhasil rebound dari harga 600, bisa entry dengan target jangka pendek di harga 630 sampai 645 atau di garis EMA 50-nya. Tapi tetap harus disiplin karena secara tren sudah mulai melemah kembali. Apabila teman-teman beli di sekitar harga 600 ternyata tidak sesuai, malah berbalik turun bawah harga 600, pertimbangkan untuk cut loss. Karena apabila harga 600 ternyata terlewati, WSKT berpotensi lanjut turun ke support berikutnya di harga 550. Dan untuk PTPP juga bisa kita lihat hari ini juga turun tapi tidak sedalam WSKT dan ADI. Hari ini turun 0,98% ke harga 1015. Untuk PTPP menurut saya trennya lebih bagus di antara kedua saham tadi. Pertama karena saat ini sudah berada di atas harga 1000 yang merupakan harga psikologis. Dan walaupun hari ini turun, dia masih berada tepat di garis EMA 50.
Garis EMA50 saat ini di harga 1015. Hari ini sempat turun di bawah harga 1000, masih bisa bangkit dan naik kembali. Tapi memang berusaha untuk naik di atas harga 1050 masih gagal break dalam beberapa minggu terakhir ini. Jadi belum sempat naik menyentuh garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 1070. Untuk PTPP juga bisa kita lihat saat ini masih distribusi, dan asing juga setelah sebelumnya melakukan akumulasi 2 hari terakhir terlihat keluar dari saham PTPP. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya PTPP masih bisa di hold selama masih bertahan di atas harga 1000, dan untuk teman-teman yang mau entry bisa tunggu di sekitar harga 1000 untuk entry-nya. Jadi bisa tunggu di sekitar harga 1000, hold saja selama harga 1000 tidak terlewati, atau swing trade beli di sekitar harga 1000, take profit di sekitar harga 1050 sampai 1070 atau resisten di EMA 150. Selama masih gagal break dari garis EMA 150, PTPP trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi tetap harus hati-hati karena cara tren masih belum bagus. Beda ceritanya apabila ternyata minggu ini PTPP berhasil rebound dari support di garis EMA 50 dan break dari garis EMA 150. Jika berhasil break, maka PTPP akan mulai bergerak uptrend. Wika juga bisa kita lihat hari ini turun 2% lebih ke harga 1105, dan penurunan ini membuat Wika berada di bawah garis EMA 50 yang saat ini di harga 1120. Jadi Wika juga harus hati-hati karena apabila minggu ini terkonfirmasi turun di bawah garis EMA 50, Wika berpotensi untuk lanjut turun ke support di harga 1050 di sekitar daerah sini. Dan jika kita lihat, Wika juga beberapa kali berusaha untuk naik di atas harga 1150 gagal break. Kemarin sempat naik menyentuh garis EMA 150 di harga 1170 juga masih gagal break. Jadi terlihat mulai ada tanda-tanda pelemahan. Untuk data broker summary pun bisa kita lihat pada penurunan 2% lebih ini ada distribusi. Asing juga 2 hari terakhir kembali keluar dari saham Wika. Jadi untuk saham Wika, selama dia masih bertahan di atas garis EMA 50 masih bisa di hold, tapi jika besok ternyata terkonfirmasi garis EMA 50 terlewati, hati-hati tren Wika akan mulai melemah kembali. Jadi ada potensi balik turun ke harga 1050 sampai harga 1000. Terakhir saya coba analisa saham WG. Bisa kita lihat WG juga saat ini masih berusaha untuk break dari garis EMA 50. Tanggal 21 kemarin sempat naik di atas garis EMA 50, ternyata belum terkonfirmasi break. Dan hari ini turun 2% lebih ke harga 185. Tapi penurunan ini juga masih berada dekat dengan garis EMA 50. Dan secara tren terlihat sudah mulai ada tanda-tanda untuk reversal trend. Jadi minimal saat ini WG sudah tidak bergerak downtrend, tapi tetap ini belum terkonfirmasi uptrend walaupun 1 minggu terakhir ini kenaikannya lumayan tinggi. Untuk support di bawah garis EMA 50 bisa kita lihat di sekitar harga 180. Dan dari data broker summary ini bisa kita lihat penurunan 2% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing melakukan sedikit distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah mempunyai saham WG di harga bawah, menurut saya selama masih bertahan di atas harga 180, WG masih bisa di hold. Karena saya lihat WG masih ada potensi untuk mencoba naik kembali di atas garis EMA 50 dan lanjut naik menuju harga 190 sampai garis EMA 150 di sekitar harga 192. Dan dalam 1 sampai 2 minggu ke depan saya lihat WG masih ada potensi untuk bergerak naik. Tapi untuk bergerak uptrend tetap kita harus tunggu konfirmasi berhasil tidak untuk break dari garis EMA 150. Apabila memang masih gagal break, WG trennya masih akan bergerak sideways. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.